kaki Gunung Ciremai terdapat sebuah desa bernama Desa Hebelisuk dengan luas wilayah hampir 200 hektar dan ketinggian 529 meter di atas permukaan laut. Desa ini menyimpan potensi alam dan budaya yang kaya. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani. Lahan pertanian yang subur menghasilkan berbagai komoditas, termasuk kebun alpukat seluas 13 hektar yang mulai dimanfaatkan secara produktif. Selain pertanian, kehidupan sosial ini ditandai dengan tingginya jiwa gotong royong dan kesadaran zakat yang membentuk komunitas yang harmonis. Desa Hebelisuk itu salah satu desa di Kecamatan Attapura, desa yang paling ujung berbatasan dengan 2 kecamatan. Kebetulan Desa Hebelisuk itu dengan jumlah penduduk 1.422 dengan jumlah wilayah 190 hektar. Untuk potensi di Desa Hebelisuk sendiri itu memang tadi sudah dijelaskan di posisi pertanian. Memang Desa Hebelisuk itu lumbung padinya Kecamatan Agapura, karena sebelah atas itu kan sayuran. Kalau di Desa Hebelisuk itu lumbung padinya Kecamatan Agapura. Di pertanian mayoritas di posisi pertanian padi, terus jagung, dan sekarang yang lagi dikembangkan untuk ketahanan pangan itu tanah Pangamonan seluas 13 hektar ditanami alpukat. Dan potensi untuk yang lain mungkin wisata, kita punya embung. Tujuan utamanya itu untuk pertanian, tapi karena pemandangannya bagus, apa salahnya kita jadikan itu untuk pengembangan wisata. Level kabupaten kita tuh udah 3 tahun berturut-turut juara pertama pelunasan PPBZ Kabupaten Majalengka, tapi dengan kategori dengan jumlah bayar tagihan SPPT P2-nya 50 sampai 100 juta. Kita kena di angka 59 jutaan lebih. Prestasi ya karnaval, kegiatan Agustusan kita alhamdulillah pertama, kegiatan semua besoknya, gambaran selebihnya. Prestasi desa dan pelunasan pajak bumi dan bangunan telah diakui hingga tingkat kabupaten. Untuk pelayanan tuh langsung kita tuntut, karena di desa itu seperti ini, pelayanan tuh tidak hanya di kantor. Makanya ada istilah perangkat desa. Kalau istilah di desa itu pamong desa. Pamong desa berarti standby 24 jam. Kalau lihat undang-undang SOP perangkat desa, yang namanya perangkat desa itu udah di jam kerja, jam 8 sampai Sabtu Minggu. Makanya bahasa di desa, ada yang sakit lapor ke perangkat desa. Kalau sejauh ini alhamdulillah koordinasi anak-anak KKN dan juga aparatur pemerintahan desa cukup bagus ya. Karena setiap ada kegiatan ataupun acara, anak-anak KKN ini sering koordinasi dulu, sering memberikan informasi dulu, sehingga ya pihak desa juga merasa nyaman gitu dengan adanya program KKN dari UNMAD. Ada beberapa program-program dari anak KKN yang beriringan dengan program desa juga. Salah satunya adalah penataan embung Ciberut. Karena Desa Hebelisuk ini memiliki embung Ciberut dan embung tersebut memiliki potensi untuk dikelola sebagai objek wisata. Namun dalam pelaksananya memang masih terdapat kekurangan dan juga terdapat kendala. Salah satunya adalah tata kelolanya. Nah, dengan adanya program dari adik-adik mahasiswa UNMAD, alhamdulillah
kemarin juga sudah dilaksanakan presentasi proposal tentang penataan embung. Alhamdulillah itu sedikit membantu dan juga memberikan gambaran kepada Desa Belisuk bagaimana kedepannya Desa Belisuk itu menata embung. Desa Belisuk strukturnya yaitu dipimpin oleh kepala desa, dibantu sama perangkat desa. Saya sebagai perangkat desa membawahi 3 kaur, dibantu sama 3 kaur yang terdiri dari kaur umum, kaur perencanaan sama kaur keuangan. Dibantu lagi sama pelaksana yaitu kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan sama kasih pelayanan. Dibantu sama 2 kadus dan kebetulan ada kekosongan 1 tapi sudah terisi lagi. Mungkin itu untuk struktur organisasi pemerintahan Desa Belisuk. Untuk pelayanan publik mau jam berapa aja kita siap, kita bantu untuk masyarakat dari segi untuk surat menyurat atau BPJS atau seperti apa kita bisa bantu. Berbagai program ketahanan pangan, pembangunan jalan usaha tani, hingga pemasangan CCTV di 11 titik menjadi langkah nyata membangun desa yang aman dan sejahtera. Ya, alhamdulillah kalau masalah kegiatan Karang Taruna pasti ikut serta dalam setiap kegiatan apapun dari desa. Anak pemuda-pemudi pasti banyak membantu, apalagi kalau acara besar lah pasti ada membantu. Acara keolahragaan juga pasti gitu ya. Kalau misalkan ada acara voli atau acara sepak bola, nah pasti ikut serta kalau masih Karang Taruna pemuda-pemuda dari Desa Belisuk. Majelis taklim terbesar di setiap blok. Kegiatan marawis dan sedekah makam menjadi bagian dari identitas budaya dan keagamaan desa ini. Anak muda, anak-anak masih dari mulai habis duhur kita ke majelis taklim, ada yang masih ada yang berapa majelis taklim yang menangani anak-anak, termasuk dari asar ke maghrib masih bisa ngaji, termasuk maghrib ke isya itu mesti tetap di musola, termasuk Kampung Jakat juga di Belisuk. Kemarin itu kan Pak buat Kampung Jakat karena Belisuk mempunyai MPU. MPU itu adalah wadah menampung aspirasi, termasuk menampung zakat dan baik mal padi dan itu dari petani. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. MPU ada membidangi, ada dalam bidangnya itu adalah ada santunan kematian, santunan yatim, dan ada pinjaman dana kebutuhan serentak, bisa minjam ke MPU dengan tidak ada bunga, tidak ada jaminan. Alhamdulillah dari segi keamanan tidak ada namanya hal-hal yang sangat urgen dan merugikan masyarakat. Sangat tidak ada lah, termasuk tawuran tidak ada, alhamdulillah pencurian bisa diminimalisir, termasuk kebijakan Papua sangat baik dengan pemasangan CCTV dan dari awal masuk ke sebelah selatan, sebelah barat itu udah boros begini. Kehidupan religius menjadi pondasi kuat dalam membangun karakter masyarakatnya.
Ya kalau kendalanya kan di sini tuh kebanyakan masyarakatnya petani ya. Kalau yang namanya petani kan ada musim panen, ada musim paceklik. Kadang di pas musim panen juga ada hasil, ada yang gak hasilnya. Kendalanya paling di situ. Kalau misalkan musim panen ya alhamdulillah agak banyak yang jajan, pendapatan agak meningkat. Tapi kalau pas paceklik ya begitu. Ada beberapa kegiatan sebagai program kerjanya yang dibuat oleh anak-anak mahasiswa ya. Yang pertama adalah tentang pendampingan UMKM di dalam pembuatan peta usaha di Google Map gitu. Yang pertama itu, yang kedua itu pencegahan stunting, yang ketiga ada ketahanan pangan, terus keempat dengan pendidikan literasi dengan membuat kegiatan rumah belajar ya, dan edukasi anti bullying di SD. Terus program tambahannya justru yang banyak ya. Di ini ada senam pagi, ada visualisasi pemetaan kristal tembung, terus itu tadi dengar lagi ada pemberian tong sampah ya, tong sampah, terus cerdas cermat, sosialisasi hukum itu sebagai tambahan. Harapannya begini, sesuai dengan tujuan KKN mahasiswa adalah kuliah kerja nyata. Jadi artinya ini sebagian besar adalah bagaimana mengimplementasikan perkuliahan yang didapat dan diimplementasikan di masyarakat gitu. Itu kan itu sebetulnya. Jadi akhirnya adalah pencapaiannya adalah manfaat ya. Ini manfaatnya ilmuwan yang didapat itu dan dirasakan manfaat oleh masyarakat tersebut. Saya Alfi Faturizkia mewakili mahasiswa KKN tematik Universitas Majalengka. Untuk kesannya mungkin dalam kurun waktu 1 bulan ini sangat cukup baik, dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada perangkat desa dan seluruh masyarakat Hebelisuk mungkin atas perlakuan ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Dan juga saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua perangkat desa dan masyarakat Hebelisuk yang sudah menerima mahasiswa KKN tematik Universitas Majalengka ini. Terima kasih. Hebelisuk bukan hanya sebuah desa, tetapi rumah yang penuh dengan semangat kebersamaan, kearifan lokal, dan harapan menuju masa depan yang lebih baik.